Langit sore mendung saat alarm darurat berbunyi di ruang kerja Menko Polhukam. Sebuah laporan kilat diserahkan langsung oleh ajudan dengan wajah pucat. Anak Menteri Dalam Negeri, Naila, 9 tahun, diculik saat perjalanan pulang sekolah. Sopir dan pengawal ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalan tol Cikampek, tanpa luka luar. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 7 menit. Suasana di ruang itu berubah tegang, seolah waktu membeku sejenak. Di rumah menteri, tangisan sang ibu menggema, tak peduli berapa banyak petugas berjaga di luar. Naila adalah satu-satunya anak mereka, dan sang menteri, Pak Reza, tak bisa menutupi amarah sekaligus ketakutan yang mencengkeram. Bagaimana bisa keamanan negara ini bocor sampai ke anakku sendiri? Teriaknya di depan para pejabat tinggi kepolisian. Namun semua hanya bisa menunduk, tak ada yang mampu memberikan jawaban. Polisi bergerak cepat, menyisir tol dan perumahan, memeriksa setiap rekaman CCTV. Tapi anehnya, semua rekaman di jalur Naila pulang sekolah tiba-tiba gelap, diblokir oleh pihak tak dikenal. Tidak ada saksi mata, tak ada suara tembakan, hanya bekas ban kendaraan besar yang keluar dari jalan utama menuju gang kecil yang nyaris tak digunakan. Ini bukan penculikan biasa, ini dilakukan oleh kelompok terlatih. Di tempat terpisah, di markas Kopassus Cijantung, alarm internal juga berbunyi. Laporan rahasia dari BIN dikirim langsung ke tangan Panglima Kopassus. Ia membacanya dalam diam, lalu menatap kosong ke kejauhan. Kalau mereka bisa menyusup sejauh ini, kita tidak bisa bertindak biasa. Kita butuh mata elang. Kita butuh Wira. Dengan segera ia memerintahkan ajudannya menghubungi salah satu intel terbaik yang saat itu sedang menyamar di pedalaman Kalimantan. Di sebuah pondok kayu, Serka Wira sedang menyamar sebagai mekanik bengkel motor ketika ponselnya berdering. Misi baru, kode hitam, bocah menteri diculik, semua jalur biasa buntu. Kau harus kembali malam ini, suara Panglima terdengar dingin di balik sambungan terenkripsi. Wira hanya menjawab pendek, saya mengerti. Wajahnya yang keras dan penuh luka masa lalu menegang. Ia tahu, jika kelompok ini bisa mengambil anak pejabat negara tanpa jejak, berarti ada kekuatan gelap yang sedang bangkit di negeri ini. Malam itu, dalam pesawat militer kecil tanpa tanda pengenal, Wira menatap kosong keluar jendela. Pikirannya melayang ke masa lalu saat dirinya gagal menyelamatkan seorang anak dalam operasi penyanderaan di Aceh. Dendam itu belum padam. Ia bersumpah dalam hati, kali ini tak akan gagal lagi. Aku akan temukan gadis kecil itu, hidup, gumamnya lirih, seperti janji pada jiwanya sendiri. Di Jakarta, suasana genting. Media dilarang memberitakan peristiwa ini demi menjaga kestabilan politik. Tapi di dunia bawah, kabar sudah menyebar. Banyak pihak mengendus sesuatu lebih besar dari sekadar penculikan. Sebuah pesan tanpa nama tiba di nomor terenkripsi BIN, asteris, jika ingin Naila hidup, jangan cari kami. Ini bukan soal uang, ini soal peringatan, asteris. Sementara itu, di sebuah gudang tua yang dikelilingi alang-alang dan anjing liar, Naila duduk terikat dengan mata terpejam. Tangannya gemetar, namun tak menangis. Ia pernah diajarkan ayahnya, jangan takut pada kegelapan, karena terang selalu datang. Namun malam itu, kegelapan terasa abadi. Dan dari balik pintu gudang yang reyot, terdengar suara berat seseorang yang berkata, jangan terlalu lama menunggu. Kita akan kirim pesan pertama besok pagi. Pesawat militer mendarat diam-diam di landasan khusus Halim Perdana Kusuma. Pukul 2 dini hari, hujan turun deras membasahi landasan. Dari perut pesawat, sosok berseragam hitam turun cepat tanpa suara, dialah Serka Wira. Tanpa seremoni, ia langsung dibawa menggunakan kendaraan taktis menuju markas Intel Kopassus. Wajahnya tak berubah sejak terakhir kali memimpin misi penyelamatan sandera di Marawi. Dingin, fokus, dan tak menyisakan ruang untuk emosi. Di ruang briefing yang gelap dan penuh peta, Panglima Kopassus menatap Wira lekat. Ini bukan penculikan biasa, Wira. Kita tidak tahu siapa lawan kita. CCTV dimatikan, jejak kendaraan dibersihkan, pengawal dilumpuhkan tanpa luka. Kita sedang berhadapan dengan tim yang sangat terlatih. Wira mendengarkan tanpa menyela, hanya menatap peta tol dan titik-titik merah yang tersebar di layar. Saya akan mulai dari TKP. Sendirian, katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Setelah ganti pakaian sipil dan membawa perlengkapan minimal, Wira menuju lokasi pengambilan Naila di jalan tol KM 42. Saat ia tiba, garis polisi sudah dilepas,
tapi sisa-sisa kekacauan masih terlihat, kaca pecah, bekas roda, dan bercak lumpur basah yang ganjil. Wira jongkok, menyentuh tanah. Matanya menangkap sesuatu yang luput dari penyidik, sehelai benang nilon tipis yang menempel di pagar besi. Sebuah tanda, perangkap kabel jebakan. Dengan alat kecil yang tertanam di jam tangannya, Wira memindai medan sekitar. Ada sinyal frekuensi rendah yang tertinggal di udara, seperti bekas perangkat pengacau sinyal. Ia mendesah pelan. Mereka memakai jammer portabel, ini kerjaan orang dalam militer, atau mantan. Hanya sedikit pihak yang punya akses ke teknologi itu, dan itu mempersempit daftar musuh, tapi juga memperberat misi. Wira kemudian menyamar sebagai supir rental mobil dan menyusup ke salah satu terminal logistik di Bekasi, tempat para sopir dan kernet biasa berkumpul. Ia menyamar sebagai pria pendiam dengan masa lalu kelam, bernama Bayu. Dalam 2 hari, ia berhasil membaur, menyogok preman kecil untuk info tentang kendaraan besar yang hilang selama 2 jam malam kejadian. Ada satu box diesel warna abu, tanpa plat. Sopirnya diem, kayak robot. Dia ngilang lewat gang belakang, kata seorang kernet dengan wajah cemas. Info itu mengarah ke satu tempat, jalur lama menuju gudang tua peninggalan zaman Belanda di pinggiran Tambun, yang konon jadi tempat penyimpanan barang gelap. Lokasi itu tak terdaftar di peta digital dan tak diawasi aparat. Wira langsung mendatangi lokasi pada malam hari, mengendap di semak-semak, mengamati dari kejauhan. Di kejauhan, ia melihat 2 pria keluar dari gudang dan merokok di bawah lampu redup. Ia menatap mereka lekat-lekat, gerakan mereka terlalu teratur, terlalu disiplin. Bukan preman biasa. Wira merekam semuanya lewat kacamata taktisnya dan mengirimkan ke pusat data intelijen. Ia masih belum bisa bergerak. Terlalu banyak risiko tanpa tahu isi di dalam. Tapi satu hal sudah jelas, Naila mungkin ada di dalam gudang itu. Dan jika itu benar, waktu mereka sangat sedikit. Jika ini benar-benar organisasi tentara bayaran, Naila bisa dijual atau dikirim ke luar negeri dalam 48 jam, gumam Wira dengan rahang mengeras. Sementara itu, di dalam gudang tua, Naila mulai melemah. Tubuh kecilnya menggigil dalam dingin dan ketakutan. Seorang pria bertopeng mendekatinya dan menyodorkan sebotol air. "Kamu anak baik, jangan buat masalah. Kalau ayahmu tunduk, kamu bisa pulang." Tapi Naila hanya menatap tajam, menahan tangis. Ia tak tahu siapa yang akan datang menolongnya. Tapi jauh di luar sana, ada seorang prajurit bayangan yang kini bergerak diam-diam, mempertaruhkan nyawa untuk membawanya pulang. Malam itu, Wira duduk di dalam mobil van tua yang ia sewa, diam mengamati gudang dari balik kaca berlapis embun. Suhu dingin dan hujan yang turun membuat suasana makin sunyi, tapi pikirannya bekerja cepat. Ia mencocokkan wajah para penjaga yang terekam malam tadi dengan database tentara bayaran internasional. Hasilnya membuatnya terdiam. 2 dari mereka adalah ex-legion asing asal Ukraina, buronan yang pernah aktif dalam perang bayaran di Afrika. "Ini bukan sekadar penculikan, ini operasi berskala besar," desisnya lirih. Pagi harinya, Wira menyusup ke sebuah rumah bordir tak jauh dari lokasi gudang, yang dikenal sebagai tempat persinggahan sopir truk gelap dan preman lokal. Dengan menyamar sebagai pengepul barang loak, ia memancing percakapan dengan seorang pria bertato harimau. "Truk abu-abu itu lewat sini malam-malam, bro. 3 malam lalu, tapi sopirnya kayak mayat hidup, matanya kosong. Gue pikir kerasukan," kata pria itu sambil menyeruput kopi pahit. Wira mencatat semuanya di benaknya. Pola ini mirip seperti teknik kendali mental atau narkoba khusus. Ia segera menghubungi kontak lamanya di Badan Narkotika Nasional. Dalam hitungan jam, laporan masuk, ada narkotika sintetis eksperimental yang mampu melumpuhkan kesadaran dan menanamkan sugesti singkat, digunakan oleh kelompok teroris di Asia Tengah. "Kita benar-benar berhadapan dengan monster," gumam Wira sembari mengepalkan tinju. Sore harinya, Wira menyusup lebih dekat ke kawasan gudang. Ia menemukan jejak bekas roda truk yang menancap dalam di tanah berlumpur. Uniknya, di sela-sela lumpur itu, ada potongan kecil pita warna merah muda, mirip pita rambut anak-anak. Ia memungutnya perlahan, menatap benda kecil itu seolah menemukan bagian dari jiwa yang hilang. "Naila masih hidup, dan dia berjuang," katanya dalam hati, suaranya nyaris pecah. Malam pun kembali turun, dan kali ini Wira menyusup lebih dalam. Ia menyamar sebagai gelandangan mabuk yang berkeliaran di sekitar jalan utama menuju gudang. Ia ingin memancing reaksi. Benar saja,
Dua pria bertopeng keluar dan mengusirnya dengan todongan senjata, tapi tak tahu mereka sedang difoto diam-diam dari lensa kecil di jam tangan Wira. Semua data itu langsung dikirim ke pusat kendali Kopassus. Namun, ancaman datang tak hanya dari luar. Di markas Intel, seorang petugas keamanan menemukan fakta mengejutkan, salah satu sistem komunikasi terenkripsi Kopassus telah dibobol. Informasi misi Wira kemungkinan bocor ke pihak musuh. Panglima murka, berarti ada pengkhianat di dalam. Dan itu artinya, Wira sedang diawasi, ujarnya dengan suara berat. Tapi mereka tak bisa menghubunginya, Wira sudah mematikan semua sambungan untuk menghindari pelacakan. Sementara itu, di dalam gudang, Naila semakin lemah. Namun malam ini, ada hal berbeda. Seorang pria bermata tajam masuk dan berkata pada rekannya, kita harus percepat rencana. Ada pihak ketiga mencium bau kita. Naila diam-diam mendengar percakapan itu. Ia tahu waktunya semakin habis. Tapi di sudut hatinya, harapan mulai tumbuh. Entah kenapa, ia merasa seseorang sedang mendekat. Seseorang yang berbeda dari semua penjahat itu. Dan benar, di luar, di balik gelapnya malam, Serka Wira berdiri di atap bangunan tua yang menghadap langsung ke gudang. Matanya menatap satu-satunya jendela kecil di lantai 2. Aku tahu kau di situ, nak. Bertahanlah. Aku datang, bisiknya perlahan sambil merakit senapan laras pendek berperedam. Misi penyelamatan belum dimulai, tapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit malam Tambun berubah muram. Hujan masih belum reda, menambah kelam suasana gudang tua yang dikelilingi rawa dan semak lebat. Di kejauhan, Wira kini telah berpindah posisi, menyusup perlahan ke sisi belakang gudang. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena waktu terus menipis. Setiap detik yang lewat bisa berarti kematian untuk Naila. Ia memindai suara dari alat penyadap yang ia pasang di malam sebelumnya. Ada suara bentakan, suara Naila yang menjerit pelan, dan satu suara asing yang tak terdaftar di database manapun. Di markas Kopassus, suasana mendadak kacau. Seorang perwira muda mengamuk karena komunikasi ke Wira gagal total. Lalu, muncul pesan aneh di sistem utama, jangan ganggu urusan kami, atau gadis itu mati. Panglima Kopassus langsung berdiri, wajahnya tegang. Ia menoleh ke arah Letkol Damar, kepala keamanan internal. Kita dikhianati. Ada yang membocorkan lokasi Wira. Damar menggertakkan giginya. Saya akan cari siapa tikusnya, Jenderal. Mati pun saya kejar. Di lapangan, Wira tiba-tiba merasa ada yang janggal. Pola patroli musuh berubah. Dari 2 orang bergiliran, kini menjadi 4 orang bersenjata lengkap yang berjaga ketat. Gudang itu seperti bersiap menghadapi serangan besar. Sial, mereka tahu aku ada di sini, gumamnya lirih sambil merunduk di balik drum karatan. Ia mengutuk dalam hati, seseorang di dalam Kopassus telah menjualnya. Tapi ia tak punya waktu untuk marah, ia harus menyelamatkan Naila malam ini, atau tidak sama sekali. Wira mulai menyelinap di bawah lantai kayu lapuk bagian samping gudang, mengikuti pipa tua yang dulunya jalur limbah. Saat ia merangkak perlahan, bayangan masa kecilnya muncul. Ia ingat adik perempuannya dulu pernah diculik, dan ia gagal menyelamatkannya tepat waktu. Adik itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, membuat Wira bersumpah bahwa tak akan ada anak yang mengalami nasib serupa selama ia masih bernapas. Kini, Naila bukan sekadar misi. Ia adalah penebusan. Di dalam gudang, Naila mulai menunjukkan gejala dehidrasi dan ketakutan luar biasa. Ia mendengar para penculik bicara dalam bahasa asing. Orang-orang Jakarta akan panik saat tubuh anak ini kita buang ke aliran kali, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Naila menangis pelan, berdoa dalam hati. Ia tak tahu siapa yang datang, tapi dalam benaknya, ia terus mengucap satu kata, tolong. Wira akhirnya berhasil mencapai ruang bawah tanah gudang. Dengan kamera kecil di helmnya, ia mulai merekam posisi musuh dari bawah. Ia melihat kaki Naila terikat di kursi kayu tua, tubuhnya gemetar. Di sisi lain ruangan, ada 7 orang bersenjata. 4 di antaranya sedang berjaga, 3 lainnya bermain kartu, semua bersenjata otomatis. Wira menyadari satu hal, ini tak bisa dilakukan sendirian. Tapi ia juga tahu, meminta bantuan sekarang hanya akan membahayakan Naila. Pilihannya hanya satu, hancurkan sistem mereka dari dalam. Ia merakit alat peledak kecil dari bahan sederhana, cairan klorin, kabel pemicu, dan ponsel bekas.
Rencananya gila, ledakan sisi belakang gudang untuk memancing perhatian, lalu menyusup dari bawah dan melumpuhkan satu persatu secara senyap. Ini bukan rencana yang sempurna, tapi ini satu-satunya. Maaf, Jenderal, saya tak bisa tunggu perintah. Kali ini saya harus bertindak sendiri, gumam Wira, menatap foto Naila yang ia simpan di dompet kecil. Malam ini, seorang intel memilih menjadi malaikat pelindung, atau mati sebagai bayangan yang tak dikenal. Dan saat ia menarik napas panjang, jarinya menekan tombol aktivasi. Ledakan kecil mengguncang sisi luar gudang. Para penculik panik dan berhamburan ke arah suara ledakan. Dalam gelap, sosok Wira muncul dari bawah lantai, mata tajamnya seperti serigala yang tak mengenal ampun. Misi penyelamatan telah dimulai. Ledakan kecil di sisi belakang gudang membuat suasana berubah kacau. 3 penculik langsung berlari keluar dengan senjata terangkat, sementara 2 lainnya berteriak panik dari dalam. Kepulan asap menutupi pandangan, membuat ruang penyekapan Naila gelap dan sesak. Gadis kecil itu menangis tertahan, tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi jauh di dalam dadanya, ada harapan yang tiba-tiba menyala, seakan malaikat penjaga benar-benar datang. Wira melompat dari lorong bawah lantai seperti bayangan, senyap dan mematikan. Ia menyergap penculik pertama dari belakang, melilitkan tali baja ke lehernya dan menyeret tubuh itu ke balik tumpukan karung. Tanpa suara, tanpa jejak, ia lalu bergerak cepat ke sisi kiri ruangan, menghindari lampu senter yang mulai menyapu ke segala arah. 1 peluru senapan berperedam ia lepaskan ke dada penculik kedua. Tubuh itu rubuh seketika, disusul tubuh ketiga tak lama kemudian, dihabisi dengan pisau tempur ke tenggorokan. Naila menatap kosong ke arah kegelapan, saat tiba-tiba suara lembut terdengar di telinganya. Naila, tenang, ini Om Wira. Kamu akan selamat. Gadis itu nyaris tak percaya, tapi mengenali suara itu dari malam ketika ibunya pertama kali memperdengarkan rekaman intel yang akan menyelamatkannya. Air mata Naila mengalir deras saat ia mengangguk pelan. Om, jangan pergi lagi, bisiknya gemetar. Wira memotong tali yang mengikatnya dan segera menggendong tubuh mungil itu ke balik kayu penyangga tua. Tapi keberuntungan tak memihak lama. Salah satu penculik tersisa menemukan tubuh rekannya yang tewas dan berteriak sekeras-kerasnya. Penyusup, ada penyusup di dalam. Dalam sekejap, peluru-peluru beterbangan membabi buta. Gudang tua itu bergema oleh suara tembakan dan teriakan panik. Wira membawa Naila merunduk secepat mungkin, sesekali membalas tembakan dengan 2 peluru presisi yang selalu mengenai sasaran. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, ia harus mencari jalan keluar. Di luar gudang, 2 truk lapis baja milik sindikat mulai mendekat. Rupanya bala bantuan penculik datang lebih cepat dari dugaan. Wira menatap jam tangannya. Baterai komunikasi hampir habis. Ia mengaktifkan suara darurat di sabuknya, kode merah untuk evakuasi udara. Sinyal itu hanya bisa direspon oleh unit Kopassus udara dalam waktu 15 menit. 15 menit yang terasa seperti seumur hidup. Sementara itu, Naila mulai lemas di pelukannya. Om, aku haus, ucapnya lirih. Wira merobek kantong air kecil di rompinya dan meneteskan ke bibir Naila. Bertahanlah, nak, kamu sudah luar biasa. Ia tahu, anak ini mengalami trauma berat. Tapi ia juga tahu, jiwa anak ini kuat. Kau hebat, Naila. Jauh lebih hebat dari yang pernah Om bayangkan. Tiba-tiba, sebuah granat dilempar ke arah mereka. Refleks Wira menjatuhkan tubuhnya menindih Naila sambil mendorong granat itu ke balik drum logam. Dentuman keras mengguncang lantai, membuat debu dan pecahan kayu berterbangan. Wira terluka di bahu, tapi masih bisa berdiri. Tunggu aku di sini, katanya ke Naila, sambil menyelipkan pistol kecil ke tangan mungil anak itu. Jangan takut, Om akan kembali menjemputmu setelah bereskan mereka. Lalu, ia berbalik dan berjalan menuju kegelapan, sendirian menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Tapi malam itu, di tengah gudang tua penuh darah dan api, berdiri satu sosok intel Kopassus yang tak gentar. Seorang malaikat dalam gelap, yang bersumpah akan membawa pulang satu nyawa yang tak berdosa, meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Wira berjalan terlatih, darah menetes dari luka tembak di bahunya, tapi sorot matanya tetap tajam. Di hadapannya, 4 pria bersenjata laras panjang berdiri bersiaga seperti anjing-anjing penjaga neraka. Mereka menyorotkan senter ke segala arah, tak tahu bahwa sang bayangan telah mengintai mereka lebih dulu. Wira bersembunyi di balik lemari besi tua yang nyaris rubuh,
merakit satu alat peledak darurat dari bahan yang tersisa, baterai, paku, dan sepotong kawat. Dentuman pertama kembali mengguncang bagian samping gudang. Ledakan itu tidak mematikan, tapi cukup mengacaukan formasi lawan. 3 dari mereka langsung terpencar, sementara 1 orang mendekat ke arah lemari tua. Saat itulah Wira menerjang keluar dengan kecepatan mengerikan. Ia mengunci leher lawan, memelintirnya hingga patah, lalu menembakkan pistol kedua musuh lainnya tanpa ragu. Pelurunya tidak pernah meleset, setiap tembakan adalah keputusan hidup dan mati. Namun lawan terakhir sempat menekan tombol alarm darurat yang terhubung ke jaringan luar. Sontak, sirene meraung keras memekakkan telinga. Wira tahu, ia tak punya waktu banyak. Balok-balok kayu mulai ambruk terbakar, api menjalar ke sisi timur gudang. Asap mulai memenuhi ruangan, napasnya sesak, tapi pikirannya hanya terfokus pada satu hal, Naila. Ia berlari kembali ke tempat ia meninggalkan gadis kecil itu. Naila masih di sana, gemetar, menangis, tapi selamat. Saat melihat Wira kembali, ia menjatuhkan pistol kecil yang tak sempat ia gunakan dan langsung memeluk pria itu sekuat tenaga. "Om, aku takut." Wira menunduk, memeluknya balik. "Sudah, kamu selamat. Om janji akan bawa kamu pulang." Ia menyampirkan Naila di punggungnya, lalu menembus kabut asap dan bara api yang mulai menyebar ke seluruh sudut gudang. Di langit gelap, suara helikopter mulai terdengar samar. Suara darurat Wira ternyata terbaca. 2 unit heli tempur Kopassus kini mendekat dari utara, menyinari area gudang dengan lampu sorot. Tapi misi belum selesai, pasukan bersenjata sindikat yang baru datang mulai mengepung dari luar. Mereka membawa RPG dan senjata berat. Wira tak punya cukup peluru. Ia hanya bisa terus berlari, melindungi Naila dari serpihan peluru dan ledakan. Salah satu heli menurunkan tali evakuasi tepat di atas tanah lapang belakang gudang. Wira berlari ke sana secepat yang ia bisa, meski napasnya tersengal dan darah terus mengalir dari lukanya. Beberapa peluru bersarang di tanah tepat di belakangnya. Ia mendorong Naila lebih dulu ke tali, mengikatnya kuat, lalu memberi isyarat pada awak heli. "Tarik dia dulu, tarik sekarang." Naila terangkat perlahan, tubuhnya terguncang, tapi ia menatap ke bawah, melihat Wira masih bertarung sendiri. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras dari RPG mengguncang tanah dekat Wira. Tubuhnya terpental, helmnya terlepas, darah menyembur dari pelipisnya. Dunia menjadi gelap seketika, tapi saat pasukan musuh mendekat hendak mengeksekusinya, peluru-peluru dari heli menghujani mereka tanpa ampun. Beberapa anggota Kopassus melompat turun dari heli kedua, langsung menyergap sisa-sisa penculik. Pertempuran terakhir pun pecah. Sementara tubuh Wira terbaring di tanah berlumur darah, matanya masih terbuka tipis, memandangi langit malam yang kini diterangi cahaya heli. Ia mendengar suara Naila berteriak dari atas tali evakuasi, "Om Wira, jangan tinggalin Naila." Bibir Wira bergerak pelan, tersenyum dengan sisa tenaga. "Kamu sudah selamat, Nak. Itu cukup untukku." Lalu pandangannya gelap, entah karena luka atau karena akhirnya, tugasnya telah selesai. Tubuh Wira tergeletak di tengah lapangan belakang gudang, dikelilingi puing dan asap pekat. Seragamnya sobek, berlumur darah, dan napasnya semakin berat. Para prajurit Kopassus segera bergerak cepat. 2 orang menahan posisi dengan senapan terarah, sementara seorang paramedis langsung merunduk, memeriksa denyut nadi Wira. "Masih hidup, tapi sangat lemah," teriaknya melalui alat komunikasi. "Kami butuh evakuasi medis darurat." Sementara itu di dalam helikopter, Naila terus menjerit, histeris memanggil nama penyelamatnya. "Om Wira belum naik, turunin aku mau Om Wira." Para kru berusaha menenangkannya, tapi tangis Naila mengguncang suasana. Tangisan seorang anak kecil yang baru saja diselamatkan dari jurang maut, hanya untuk menyaksikan malaikat penolongnya hampir mati di depannya. Salah satu prajurit wanita memeluk Naila erat, menahan tubuh mungil itu agar tidak lompat kembali ke bawah. Di bawah, Wira mulai kehilangan kesadaran. Suara dentuman, jeritan, dan perintah mulai memudar di telinganya. Tapi dalam pikirannya, bayangan masa kecilnya muncul, ia pernah kehilangan adiknya karena penculikan serupa. Rasa bersalah itu menghantuinya selama bertahun-tahun. Namun kini, ia telah menebusnya. Naila adalah simbol pengampunan hidupnya. Ia tersenyum samar, bahkan ketika darah membasahi tanah di sekelilingnya. "Stabilkan, kita bawa dia ke rumah sakit militer sekarang," teriak sang paramedis. Mereka mengangkat tubuh Wira ke atas tandu,
membawanya menuju helikopter kedua yang kini mendarat penuh. Di dalam heli, suara monitor detak jantung mulai berdetak pelan dan tidak stabil. Salah satu paramedis menekan dada Wira, mencoba resusitasi. "Jangan mati sekarang, bangsat. Ayo, bangun, belum selesai kau." Teriakan putus asa itu bercampur dengan desing baling-baling yang makin cepat. Helikopter lepas landas, membawa tubuh Wira yang setengah sadar, bersama satu harapan, ia bisa melewati malam kelam itu. Naila melihat dari kejauhan heli tempat Wira diangkut. Matanya membelalak, seolah merasakan getaran ikatan batin yang belum sempat selesai. "Om Wira janji pulang," bisiknya pelan, menggenggam kuat boneka lusuh yang sempat Wira berikan untuk menenangkannya tadi. Sementara itu, di markas pusat Kopassus Jakarta, laporan darurat masuk ke ruang taktis. Komandan Letkol Ardi menghentikan semua kegiatan briefing. "Wira terluka parah," gumamnya, matanya merah, rahangnya mengeras. "Beri jalan udara bebas untuk helikopter mereka. Siapkan ruang operasi militer, pastikan tidak ada 1 menit pun terbuang." Suasana markas berubah menjadi medan perang pendukung. Bagi mereka, Wira bukan sekadar prajurit. Ia adalah legenda hidup. Malam itu di Rumah Sakit Militer Gatot Subroto, tim dokter sudah bersiap. Begitu helikopter mendarat, tubuh Wira langsung dibawa ke ruang operasi. Darah terus mengucur dari luka di kepala dan bahunya. Dokter bedah utama menatap layar monitor sambil berkata pelan, "Ini akan jadi operasi paling menentukan." Pisau bedah mulai menari, tim medis bekerja di bawah tekanan tinggi. Detik demi detik, antara hidup dan mati, berjalan tanpa ampun. Dan di luar ruang operasi, Naila duduk dalam pelukan ibunya yang akhirnya dipertemukan kembali. Gadis itu tak mengucap sepatah kata pun, hanya terus memandangi pintu ruang operasi. Di genggamannya, boneka kecil pemberian Wira masih ia peluk erat, penuh darah dan abu, tapi tak ingin ia lepaskan. Ia berbisik pelan, "Om, jangan mati ya, Naila tunggu." Lampu ruang operasi menyala terang. Tim dokter bekerja tanpa henti selama lebih dari 2 jam. Wira mengalami pendarahan hebat di bagian kepala dan paru-parunya nyaris kolaps akibat pecahan peluru. Beberapa kali detak jantungnya sempat berhenti, dan defibrilator terpaksa digunakan berulang kali. "Kita hampir kehilangannya," gumam dokter bedah utama, keringat membasahi wajahnya. "Satu kesalahan saja, dia tamat." Di balik kaca ruang operasi, Letkol Ardi berdiri kaku. Jantungnya berdegup keras. Sosok Wira bukan hanya prajurit, ia adalah bayangan dirinya di masa muda, simbol keberanian tanpa pamrih. Di sebelahnya, Naila masih memeluk boneka kecilnya, matanya menatap nanar ke arah sosok Wira yang tak bergerak di meja operasi. Tak ada suara dari bibir mungilnya, hanya air mata yang terus mengalir diam-diam. Tiba-tiba monitor jantung di ruang operasi berbunyi keras. Garis detak berubah datar, Wira henti jantung untuk ketiga kalinya. Suasana berubah panik. "Cepat, sok lagi," seru salah satu dokter. Tubuh Wira tersentak ke atas akibat hentakan listrik. "Lagi," teriak dokter itu lagi. Ketegangan memuncak. Semua pasrah, berharap keajaiban datang. Dan akhirnya, bip, 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 monitor kembali berbunyi. Detak lemah, tapi nyata. "Dia kembali," seru salah satu perawat dengan napas lega. Dokter utama terhenyak, hampir tak percaya. Ajaib, dia menolak mati. Semua orang di ruang operasi mengangguk, terpaku pada fakta bahwa prajurit itu, meski tubuhnya porak-poranda, menolak menyerah pada kematian. Ia tetap bertahan, seolah tubuhnya dikendalikan oleh satu kekuatan, janji kepada anak kecil yang menunggunya di luar. Beberapa jam kemudian, Wira dipindahkan ke ruang ICU. Tubuhnya penuh selang, tapi stabil. Saat sadar pertama kali, matanya hanya terbuka sedikit, buram, dan lemah. Namun suara lembut menyapanya, "Om Wira," itu suara Naila. Ia diizinkan masuk hanya sebentar. Anak itu menggenggam tangan Wira yang masih dingin. "Om udah pulang, kan?" Lirihnya, penuh harap. Dengan kekuatan sisa, jari Wira bergerak perlahan, menggenggam balik tangan kecil itu. Bibirnya membentuk senyuman tipis, dan air mata menetes di sudut matanya. Ia tak bisa bicara, tapi tatapannya menjawab segalanya. Ia telah kembali, ia telah menepati janji. Dan itu cukup membuat Naila menangis dalam diam, hatinya yang kecil tahu bahwa pahlawannya masih hidup. Di koridor rumah sakit, media mulai berkumpul.
Berita tentang aksi heroik Wira menyebar cepat. Intel Kopassus menyelamatkan anak korban penculikan dari sarang maut dan selamat dari maut sendiri. Komandan Letkol Ardi berdiri di depan wartawan dengan mata sembab, menahan emosi. Prajurit kami tidak mencari pujian, tapi malam ini, Indonesia tahu, bahwa di balik bayang-bayang, ada mereka yang rela mengorbankan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Letkol Ardi menundukkan kepala di depan seorang anak kecil, Naila. Kau harus kuat, nak, katanya. Om Wira hidup karena kamu. Naila hanya mengangguk pelan, tapi di matanya, ada cahaya baru, keyakinan bahwa kejahatan bisa dilawan, dan bahwa pahlawan, kadang hadir dalam wujud lelaki berseragam yang rela berdarah demi satu nyawa kecil yang tak berdaya. 3 hari telah berlalu sejak Wira keluar dari ruang ICU. Tubuhnya masih lemah, tetapi pikirannya mulai kembali tajam. Di sisi ranjangnya, Letkol Ardi duduk dengan mata sayu. Kau masih hidup, nak. Tapi pekerjaan kita belum selesai, katanya pelan. Wira menoleh pelan, mencoba tersenyum. Suaranya lirih saat menjawab, gudang tua itu, hanya pintu depan, komandan. Ada yang lebih besar di baliknya. Wira meminta dibawakan tas hitamnya yang sempat ia simpan sebelum operasi berlangsung. Di dalamnya terdapat perekam suara mini dan serpihan kartu memori hasil penyadapan di markas para penculik. Meski data sebagian rusak, ia berhasil menyimpan fragmen percakapan antara sang pemimpin penculik dan sosok misterius yang disebut Pak Dirga. Dia bukan penjahat biasa, dia orang dalam, dan sangat berkuasa, gumam Wira. Letkol Ardi membaca ulang transkrip yang telah dicetak dari hasil rekaman. Matanya menyipit tajam. Ini, jelas suara Dirga Sutejo. Mantan pejabat tinggi yang sekarang jadi pengusaha dan punya banyak proyek di luar negeri. Ia mengepalkan tangan. Kita harus bongkar semua ini, tapi pelan. Kalau salah langkah, kita akan dihancurkan dari dalam sistem. Wira mengangguk lemah. Saya siap, walau nyawa jadi taruhannya lagi. Sementara itu, Naila yang kini dirawat di ruang berbeda, mulai pulih secara fisik, tapi jiwanya masih trauma. Ia sering terbangun malam-malam, berteriak ketakutan. Dalam mimpinya, bayangan penculik bertopeng hitam masih menghantui. Namun setiap kali ia bertemu Wira, ia terlihat tenang. Om, itu cahaya dalam mimpi buruk Naila, ujar ibunya, menahan tangis. Wira, yang mendengar itu, menatap langit-langit dengan mata berkaca. Luka di tubuhnya tak sebanding dengan luka di jiwa anak kecil itu. Tak lama kemudian, tim intelijen Kopassus mulai bergerak diam-diam. Mereka melacak proyek-proyek fiktif milik Dirga Sutejo yang terdaftar atas nama perusahaan boneka. Dan yang paling mencurigakan, gudang-gudang serupa di daerah lain, yang diduga kuat digunakan sebagai tempat perdagangan manusia. Operasi ini akan kita beri nama, Bayang Hitam, ujar Letkol Ardi. Karena kita akan menyusup di antara kegelapan itu. Malam itu, saat Jakarta diliputi hujan deras, Wira duduk di kursi roda, menghadap jendela kamarnya. Di tangannya, foto Naila tersenyum memeluk boneka yang dulu ia selamatkan. Aku belum selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Selama anak-anak seperti Naila masih diburu, aku akan tetap berdiri, walau dengan satu kaki, satu mata, atau hanya satu napas tersisa. Dan di tempat lain, di ruang gelap yang penuh layar monitor, seorang pria berkemeja mahal menatap layar berita yang menampilkan wajah Wira dan kisah penyelamatan Naila. Pria itu menyeringai dingin. Jadi ini prajurit yang mengacaukan jalur kami, katanya pelan. Bersiaplah, kau sudah membuka perang. Sosok itu tak lain adalah Dirga Sutejo, yang kini tahu, hantu dari gudang tua telah bangkit, dan membawanya dalam daftar buruknya. Langit di luar Jakarta mendung dan pekat ketika operasi Bayang Hitam dilancarkan. 5 tim Intel Kopassus telah menyebar ke berbagai titik sasaran, gudang-gudang tersembunyi yang selama ini dipakai jaringan Dirga Sutejo untuk menampung korban penculikan dan perdagangan manusia. Letkol Ardi memimpin operasi dari pusat komando rahasia, sementara Wira, meski belum pulih sepenuhnya, memaksa ikut dalam satuan lapangan sebagai pengarah langsung. Saya tahu pola pikir mereka, komandan. Izinkan saya akhiri ini. Sasaran utama mereka adalah sebuah villa mewah di daerah puncak yang dijadikan markas pusat jaringan. Di sanalah Dirga Sutejo berada malam itu, percaya dirinya aman di balik pengawalan bayaran dan pagar elektronik canggih. Namun ia tak tahu bahwa sistem keamanannya telah diretas, dan pasukan bersenjata senyap kini mengendap dari hutan pinus sekitar. Wira berdiri di tengah hujan,
peluru masih tertanam di tubuhnya, matanya penuh dendam. Masuk dalam 3, 2, 1, sergap. Suara Letkol Ardi menggema di telinga semua pasukan. Lalu malam meledak dalam kilatan senyap, senapan berperedam menumbangkan penjaga satu persatu. Asap menyelimuti lantai dasar villa. Jeritan panik para kaki tangan Dirga memecah keheningan. Wira menerobos masuk dari sisi utara, menendang pintu dengan satu gerakan brutal. Di tangannya, senapan serbu modifikasi yang ia rakit sendiri di RS. Di lantai atas, Dirga mencoba kabur lewat jalur rahasia, namun terhenti ketika lampu lorong padam dan suara langkah berat menggema dari belakang. "Sudah cukup bersembunyi di balik kekuasaanmu," suara Wira menggema, dingin. Dirga berbalik dan mengangkat tangan, wajahnya pucat. "Kita bisa bicara, aku bisa bayar lebih dari negara." Ucapnya putus asa, tapi Wira hanya berjalan maju, menatap matanya. "Uangmu tak bisa membeli kembali nyawa anak-anak yang kau rusak." Tiba-tiba, Dirga mencabut pistol dari balik jasnya dan menembak membabi buta. Satu peluru mengenai bahu Wira, namun ia tetap berdiri. Dengan satu tembakan presisi, Wira menembak tangan Dirga hingga senjatanya terlepas. Ia menghampiri pria itu, meraih kerahnya, dan berbisik, "Ini bukan untuk Naila saja. Ini untuk semua anak yang tak sempat diselamatkan." Lalu, dengan satu pukulan telak, Dirga tersungkur tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, seluruh lokasi dinyatakan aman. Puluhan korban diselamatkan, data dan dokumen kejahatan berhasil diamankan. Letkol Ardi menghampiri Wira yang bersandar di dinding, darah mengucur dari bahunya. "Kau gila," gumam Ardi, tersenyum getir. "Tapi kau benar-benar pahlawan." Wira tertawa pelan, "Saya cuma janji pada seorang anak." Seminggu setelah operasi, Dirga Sutejo tampil di TV nasional, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai tersangka utama kejahatan kemanusiaan. Rakyat menyaksikan wajahnya dengan amarah. Sementara itu, di ruang rehabilitasi rumah sakit, Naila berlari kecil menghampiri Wira yang kini duduk di taman. Ia memeluknya erat. "Om sudah menang ya?" Wira tersenyum dan mengangguk. "Bukan aku yang menang, Naila, tapi kebenaran." Dan di bawah langit senja yang perlahan cerah, Wira memandangi Cakrawala dengan tenang. Luka di tubuhnya masih ada, tapi luka di hatinya perlahan sembuh. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi hari ini, ia menang. Bukan sebagai Intel Kopassus, bukan sebagai tentara, tapi sebagai manusia.